Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini gue akan bahas film Korea yang berjudul, serial sih lebih tepatnya, itu Hellbound. Nah, ini adalah series yang gue terakhir baca ya, dia tuh ngalahin Squid Game jadi penonton terbanyak. Dan gue cukup kaget sih pas gue tahu beritanya kenapa dia bisa jadi series yang paling banyak ditonton gitu. Cukup oke, tapi cukup shock juga dia bisa jadi series paling banyak ditonton. Dan kita bahas dulu nih, kira-kira direkturnya tuh siapa sih? Nah, Hellbound ini genrenya itu drama fantasi. Direkturnya itu ada Yoon Sang-woo. Oke, castnya itu ada Yoo Ah-in dan Kim Hyun-joo. Nah, dan masih banyak banget jajaran cast lainnya gitu, dan masih terkenal juga. Dan karakter-karakternya pun banyak banget di Hellbound ini. Dan gue akuin ya, bisa gue bilang kayak salah satu serial yang di setiap episodenya itu karakternya itu beda-beda. Ada satu, mungkin ada beberapa, tapi yang menurut gue cukup bingung atau akhirnya cukup ngebuat gue sedikit kayak, nih sebenarnya peran utama siapa sih gitu, karena banyaknya karakter yang ada di sini. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sinopsisnya tuh seperti apa sih? Jadi sinopsisnya itu di tahun 2023 sampai tahun 2027 lah kurang lebih, itu terjadi sesuatu hal yang unik ya, atau hal baru di Korea Selatan gitu ya. Tepatnya kadang suka ada iblis muncul ya, yang disebut tuh mungkin malaikat, bisa dibilang malaikat, tapi malaikat yang penyabut nyawa gitu. Jadi ketika orang dimunculin sama satu sosok, dia bilangnya sih sebutnya malaikat ya. Kayak misalnya nih, contoh aja misalnya, Bimo, kamu akan masuk neraka dalam waktu 3 hari ke depan pada jam 9 malam gitu. Nah, dan bener aja ketika jam 9 malam di 3 hari berikutnya itu dia disamperin sama malaikat penyabut nyawa. Tapi sebelum dia ditarik nyawanya itu tuh dia dihajar-hajar dulu, diinjak-injak lah, diapain nih sama 3 orang ini gitu. Jadi bentuknya kayak kumpulan asap yang modelnya kayak Hulk, gede banget gitu, dan dia tuh kuat banget gitu. Dia tuh nggak bisa ditembak gitu ya, dia nggak bisa dikalahin pakai apa ya, bisa gue bilang ya, senjata-senjata manusia tuh nggak bisa, karena si malaikat ini tuh bener-bener sangat amat kuat. Dan sampai sekarang pun di series ini, di season 1 ini yang cuma 6 episode tuh belum dijelasin sebenarnya itu tuh dari mana gitu. Masih banyak banget hal-hal yang tersembunyi di film Hellbound ini. Dan yang menariknya lagi, di sini tuh ada sekte ya yang bernama Arrowhead dan kebenaran baru atau New Truth gitu. Di sini tuh bener-bener dijelasin banget kalau seandainya orang yang kena nubuat, dia itu akan disebutnya pendosa karena dia punya dosa berat dan dia harus masuk neraka gitu. Tapi ada sesuatu hal yang beda atau yang ditutup-tutupi dari kejadian ini gitu. Dan menurut gue ya, untuk jalan ceritanya sangat amat menarik. Dari episode 1 sampai episode 6 itu bener-bener kita tuh masih dikasih tanda tanya gitu. Jadi gue ngerasa gue nonton serial si Hellbound ini mirip banget sama serial Dark Series, dimana pinter banget sutradaranya, pinter banget dalam menempatkan cliffhanger ya di setiap episodenya gitu. Jadi buat kita tuh yang nonton episode 1 ke 2 itu kayak aduh nggak bisa berhenti deh gue, nonton lagi deh episode 2. Dari episode 2 juga gitu, sama kayak episode 3 dan lain sebagainya gitu. Menurut gue ini salah satu film yang bisa gue bilang ya, menurut cukup berat banget gitu, karena jalan ceritanya masih sulit sedikit dipahami ya. Kayak ya, karena tadi gue bilang ada twist-twistnya gitu, ada juga kayak hal-hal atau unsur-unsur tentang keagamaan atau sekte yang mungkin gak semua orang tuh suka nih sama tema seperti ini gitu. Dan hebatnya lagi, dia bisa menggeser Squid Game yang menurut gue secara general itu Squid Game lebih mudah dimengerti dan lebih banyak orang lebih suka gitu, karena ada gamenya, ada tantangannya, ada hadiahnya gitu. Tapi kalau Hellbound ini episode 1, episode 2, episode 3 itu bisa gue bilang pace-nya sangat amat lama gitu, nge-build ceritanya, lebih banyak dialognya, lebih harus ngejelasin organisasi Arrowhead gitu, lebih ngejelasin kenapa sih, apa sih sebenarnya yang terjadi sama masyarakat di Korea Selatan ini gitu. Itu cukup lama gitu, dan menurut gue rada sedikit cukup boring dari jalan ceritanya. Tapi ya karena gue suka ya tipe-tipe film yang dari awal episode gitu ya udah disembunyiin nih apa nih sebenarnya sih, gue pengen tahu nih apa yang benar-benar terjadi dan kebenarannya itu seperti apa. Ini film yang cukup bagus untuk menutup erat-erat si plot twistnya ini. Jadi dibuka tuh tipis, dan gue berharap ya dengan sutradaranya memberikan cliffhanger di setiap episodenya, dan ketika mungkin di ending mungkin final seasonnya nanti gitu, karena by the way ini akan ada season 2, gue nggak tahu final seasonnya kapan, itu akan bagus banget gitu. Berharap sih gitu, karena udah bagus nih, start awalnya tuh udah bagus dalam memberikan plot twistnya gitu. Untuk karakternya ya, di sini menurut gue yang gue sedikit kurang suka, karena karakternya itu masih terlihat kebanyakan gitu. Kayak misalnya let's say episode 1 di situ ada karakter pengacaranya itu menurut gue salah satu peran utamanya gitu. Ada polisi juga yang selalu nongol nih.
pengacara dan polisi ini tuh di-treat dari awal yang gue pikir dia akan menjadi sosok utama atau karakter utama yang akan selalu ada di setiap episodenya gitu. Tapi ternyata beda gitu. Ternyata ketika konfliknya terjadi, ketika chaos di seluruh dunia, ketika akhirnya tercipta ajaran baru gitu, ya karakternya tuh hilang semua dan muncul tiba-tiba karakter baru yang gue harus into lagi sama karakter itu. Gue harus dapetin lagi feel-nya, gue harus cari tahu lagi background-nya. Sedangkan itu udah episode 3 gitu, yang menurut gue lu tuh di episode 3 harusnya udah tinggal ngembangin konfliknya gitu, nggak perlu lagi lu pendekatan dengan karakternya. Kalau emang mau pendekatan dengan karakternya itu mendingan di awal gitu. Ya tapi fine sih, gue cukup enjoy, cukup menikmati ya gitu, walaupun emang harus deket lagi nih sama karakternya gitu. Dan keputusan karakternya sih menurut gue yang di sini gue juga sedikit kurang suka, karena ada beberapa hal yang menurut gue ketika lu kenapa harus melakukan hal yang seperti ini sih gitu loh. Kayak let's say deh, gue sebutin aja ya, kayak contohnya misalnya istrinya lagi pokoknya dikejar-kejar lah gitu ya intinya ya. Ini si cowoknya ini dia itu ngejar istrinya gitu, udah mau ditonjok-tonjokin nih, udah dipegang kan, udah bajunya udah mau dipukul. Dia tuh bukannya ngelawan atau bukannya nonjok, tapi kayak cuma kayak jangan pergi. Maksud gue kayak kenapa nggak lu tonjok gitu loh. Kan kalau lu tonjok lu bisa langsung ngejar istri lu gitu. Kenapa lu harus nunggu orang bantuin lu gitu. Kayak keputusan hal itu yang rada sedikit ngeselin sih, sedikit kayak kenapa sih lu kayak gini gitu. Apakah emang sutradaranya pengen ngebuat karakternya seperti itu, atau emang itu menurut gue kesalahan, atau bisa gue sebut zero logic lah dalam pengambilan keputusan gitu. Dan untuk visualnya oke banget, khususnya kan biasanya Hellbound ini kan juga ada malaikat nih ya, bisa gue bilang malaikat yang pencabut nyawanya itu cukup sangat amat bagus gitu ya, dan strategi marketingnya juga sangat amat bagus juga. Kayaknya itu salah satu faktor kenapa Hellbound ini bisa menjadi salah satu serial yang paling banyak ditonton di Netflix gitu. Satu lagi mau gue komentarin terkait keputusan atau misalnya directingnya si salah satu saudaranya ini dalam menyelesaikan satu konflik gitu ya. Kayak kita bener-bener di-treat dari awal tuh si malaikatnya ini tuh bener-bener sangat amat kuat gitu ya. Orang tuh nggak bakal bisa lepas dari dia. Lu mau kabur mau apa selalu ditangkap, dia selalu nembus dari mana dan mana gitu. Tapi ada satu ketika salah satu orang, gue nggak bisa sebutin ya karena spoiler, salah satu orang yang akhirnya kena nubuat ya, dia kena titah sama si malaikat itu, dan dia harus meninggal di jam berapa ya, jam 9-an gitu. Dia bisa kabur gitu, dia bisa dengan mudahnya menghindar dari si malaikat yang dari awal kita udah tahu lu nggak bakal bisa ngindar gitu. Kayak wow, ini malaikatnya lagi kenapa nih, apakah dia lagi capek ya untuk berantem atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kayak aneh banget gitu. Di situ sih kurang konsisten menurut gue. Lu tuh pengen nge-treat si malaikatnya itu lebih kelihatan kuat banget, atau dia tuh sebenarnya punya celah sih gitu. Dan menarik sih menurut gue Hellbound ini, scoring dari gue tuh mungkin untuk serial ini ya berapa ya, 7,5/10 lah gitu. Menurut gue suka gue sama series yang menyimpan rahasianya sangat amat dalam gitu, dan dibukanya tipis-tipis. Gue sangat enjoy nontonnya. Tapi mungkin kalau untuk ngalahin Squid Game ya, atau dibandingin sama Squid Game, gue lebih suka Squid Game sih gitu, karena lebih unik, lebih kerasa nggak boringnya dan lain sebagainya. Cuma untuk Hellbound, yes, gue sukanya karena konsep baru ya, tentang suatu sekte, nubuat dan lain sebagainya, itu menarik. Oke, mungkin ada beberapa trivia ya. Serial ini tuh berdasarkan mungkin komik yang ada di Korea di sana, dan diangkat sebagai original Netflix, dan ya itu mungkin menjadi salah satu daya tarik juga untuk para penikmat pembacanya, dan akhirnya diangkat sebagai serial, dan itu bagus. Oke, dan Hellbound berhasil masuk 10 besar drama Netflix dalam sehari setelah dirilis dalam waktu 4 hari. Wow, 4 hari dia udah bisa masuk 10 besar Netflix, dan ya menurut gue masih wajar lah untuk 10 besar Netflix itu masih oke. Tapi untuk sampai bener-bener jadi nomor 1 tuh kayaknya ya masih perlu dipertimbangkan lah ya. Atau mungkin orang nggak klik aja gitu, karena cukup berat ceritanya. Oke lah, mungkin segitu aja ya review dari Hellbound. Wajib banget kalian tonton untuk ngisi waktu luang kalian, untuk ngisi ya menjelang akhir tahun, banyak libur kan, di rumah aja nonton Hellbound oke banget. Dan buat kalian yang udah nonton, bisa langsung komen aja langsung di kolom komentar ya, kira-kira review kalian tuh seperti apa, dan kira-kira scoring dari kalian tuh seperti apa juga. Buat yang belum nonton, wajib nonton sekarang. Dan jangan juga lupa untuk follow sosial medianya Movie Freak, ada di TikTok, Instagram, dan Twitter tentunya. Follow juga, dan yes, nonton Hellbound di Netflix sekarang. Oke, segitu aja review Hellbound dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!